Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, Bapak Ari Hartono, guru kelas 6 dari SDN 2 Jatidata. Pada kesempatan ini, Bapak akan mengajak kalian belajar materi di kelas 6, yaitu di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, muatan pelajaran IPA. Mari kita belajar. Kita masuk ke materi. Untuk muatan pelajaran IPA, itu pada tema 1, yaitu tentang selamatkan makhluk hidup. Dan subtema 1, itu sahabatku, itu kita pelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan, itu melalui dua cara. Pertama, perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Untuk perkembangbiakan generatif akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang vegetatif kita bahas di kemudian hari. Baik, kita langsung ke perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah proses berkembangbiak pada tumbuhan yang terjadi secara kawin, yang melibatkan sel kelamin jantan yang disebut serbuk sari dan sel kelamin betina atau putik. Jadi pada perkembangbiakan generatif ini terjadi pada tanaman atau tumbuhan yang memiliki bunga. Apabila tumbuhan tidak memiliki bunga, berarti tidak akan memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, maka tidak akan terjadi perkembangbiakan secara generatif. Kalau tumbuhan yang tidak berbunga, dia melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Kita bahas di kemudian hari. Kita lanjut ke perkembangbiakan generatif. Untuk lebih kalian memahaminya, kita lihat gambar berikut ini. Oke, pada gambar tersebut, kita lihat di sana adalah gambar bunga. Bunga ini bunga sempurna karena di sana terdapat bagian-bagian bunga yang lengkap. Yang pertama, yang di atas itu adalah mahkota bunga. Ada mahkota bunga, terus ada benang sari. Benang sari yang sebelah kanan, tulisannya benang sari. Terus benang sari ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu kepala sari dan tangkai sari. Dan selanjutnya ada putik. Di sana putik terdiri dari beberapa bagian juga. Ada kepala putik, ada tangkai putik. Selanjutnya yang bawah itu ada bakal biji. Nah, disitulah nanti terjadilah yang namanya zigot, ya, bakal buah. Itu nanti yang akan menjadi tumbuhan baru. Kemudian bawahnya ada kelopak bunga, ya, ada kelopak bunga dan paling bawah adalah dasar bunga. Nah, itulah bagian-bagian pada bunga sempurna, di mana mereka atau bunga-bunga ini akan melakukan perkembangbiakan secara generatif. Karena ada tadi di awal, perkembangbiakan generatif itu terjadi peleburan antara sel kelamin betina dan sel kelamin jantan. Oke anak-anak, itu ya. Jadi intinya perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi secara generatif itu terjadi pada tanaman yang memiliki bunga. Apabila dia tidak memiliki bunga, dia tidak akan melakukan perkembangbiakan secara generatif. Untuk lebih memahaminya, tadi sudah kita lihat gambar bunga, sekarang kita lihat materi berikut ini, supaya kalian lebih paham lagi. Tayangan berikut ini adalah ringkasan materi. Jadi supaya kalian lebih paham dan bisa memahaminya, kita baca bersama-sama supaya kalian lebih paham ya, nak. Yang pertama, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif ini secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Jadi generatif itu melalui proses penyerbukan terlebih dahulu dan dia akan melakukan pembuahan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik.
Selanjutnya, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Karena terjadi penyerbukan, maka akan menuju ke bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Yang keempat, di dalam ruang bakal biji terdapat pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih, sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Ya, dari pembuahan serbuk sari dan putik tadi terjadi adalah pembuahannya, hasilnya adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan baru yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu, dan bahkan ada yang lain-lain atau dan lain-lain. Baik anak-anak, itulah materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan semangat dalam belajar, karena orang yang semangat dalam belajar pasti akan sukses di kemudian hari. Jangan malas belajar, tetap semangat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.